Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih yang sudah kita lampaui bagian 1 sampai seterusnya. Sebetulnya itu adalah muqaddimah. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan pertama. Jadi tentang kaidah-kaidah sebelumnya itu adalah kaidah muqaddimah untuk pengenalan awal. Sekarang kita lanjutkan. Dalam pengenalan awal sudah diterangkan bahwa yang dimaksud hukum menurut syariat adalah khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu biaf'alil mukallafin bil iktidoi wa tahyiri bil wad'i. Bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah titah Allah, perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bentuknya adalah iktido. Yang pertama, ketentuan. Nah, ini yang pertama akan kita awali dengan ketentuan. Itu ada tuntutan. Tuntutan pertama, tuntutan untuk dilaksanakan. Kedua, tuntutan untuk ditinggalkan. Maka dari awal itu kita pelajari sekarang bagian dari tuntutan Allah. Yang pertama disebut al-amru. Dalam judul bahasanya fil amri. Silakan kalian bisa buka halaman 12. Al-faslus salis, pasal ketiga. Mabahitsu fi usulil fikih. Pembahasan tentang usul fikih. Yang dimaksud adalah kaidah usul. Jadi yang akan kita pelajari adalah kaidah usul. Mulai dari sekarang al-amru dan seterusnya. Nanti di kelas 3 ada kaidah fikih. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah kaidah usul. Diawali dengan fil amri atau al-amru. Silakan. Apa kaidah al-amru? Al-amru tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Sekali lagi, al-amru tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan untuk melakukan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Namanya al-amru. Terjemahnya perintah. Tuntutan untuk melakukan tolabul fi'li minal a'la dari yang lebih tinggi ilal adna kepada yang lebih rendah. Untuk membedakan kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya kalian tahu doa. Dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya doa. Kalau yang sebanding namanya iltimas. Sebagai gambarannya. Al-amru dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sedangkan kalau yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya doa, permohonan. Kemudian kalau sama-sama setingkat manusia dengan manusia, lebih tepatnya penggunaan kata adalah iltimas. Iltamasa yaltamisu. Berarti tuntutan, permohonan, permintaan antara yang seimbang. Namanya iltimas. Kembali lagi, al-amru dari yang lebih tinggi. Maksudnya dari Allah dan Rasulnya kepada yang lebih rendah. Umatnya, manusia. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama tentang perintah adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Al-aslu fil amri lil wujubi.
Pokok asa perintah menunjukkan wujub. Wujub kata yang populernya wajib. Pembahasannya telah kita lalui tentang permaknaan wajib dan ijab. Itu kita tidak akan ulang lagi. Pokok asa perintah menunjukkan wujub atau wajib. Kenapa sesuatu wajib? Karena diperintah, bukan karena disebut wajib, tapi karena diperintah, maka dia menjadi wajib. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pokok asa perintah menunjukkan wajib. Kalau ada perintah, hukum pertamanya wajib. Ada perintah, hukum pertamanya wajib. Pertanyaan, kenapa sholat wajib? Bukan karena disebut wajib, tapi karena diperintah. Gitu. Kenapa saum wajib? Bukan karena disebut wajib, tapi karena diperintah. Segala sesuatu ketika diperintah itu hukumnya wajib. Itu kaidah awalnya. Silakan lihat. Saya sering sampaikan, walaupun belajar di rumah, teks Arabnya baca. Melatih pembacaan, melatih nahwiyahnya, melatih i'rabnya, sekaligus melatih artikulasinya. Silakan di bawahnya. Hadza ma alai jumhur. Hadza ini ma alai jumhur, yang diyakini atau dipahami para jumhur. Wastadalu, jumhur itu mayoritas ulama, namanya jumhur. Mayoritas ulama namanya jumhur. Wastadalu, mereka berdalil. Bidalilil akli, dengan dalil akal, wanakli, dan dalil nakal. Dalil akal, dalil nakal. Akal sudah jadi bahasa kita. Akal. Kalau nakal, ini artinya teks. Kalau akal, pendekatan pikiran. Kalau nakal artinya teks, tulisan. Maksudnya dalil. Silakan lihat. Akan lebih jelas dalam bahasan berikutnya. Amal aklu, adapun dalil akal, kenapa perintah pada dasarnya wajib? Fa inna, sesungguhnya kita na'lamu tahu. Min ahli lugoti qabla wurudis syar'i. Dari para ahli bahasa sebelum datangnya syariat. Annahum, bahwasanya mereka atlaku, menyebut ala dami abdin, kepada hamba yang tidak taat, lam yak tamassal, tidak mengikuti amro sayyidihi, perintah majikannya. Artinya kalau ada pembantu, kalau sekarang, kalau dulu ada budak belian, abid, tidak mengikuti perintah majikannya, maka disebutnya tercela. Wa annahum yasifunahu bil isyan, dan mereka menyebut, para ahli bahasa, hamba sahaya yang tidak taat kepada perintah majikan disebutnya isyan. Isyan itu durhaka, atau dalam makna lain membangkang. Orang ketika diperintah oleh majikannya tidak menurut, itu tercela, disebutnya pembangkang. Itu dalil secara akal bahwasanya menurut perintah itu wajib. Wala yadummu wa yusofu bil isyan, tidak akan disebut tercela, tidak akan disifati dengan durhaka, illa kecuali man kana tarikan liwajibin alaihi, kecuali karena dia meninggalkan kewajibannya. Orang meninggalkan kewajibannya, maka disebut tercela dan durhaka. Secara bahasa menunjukkan bahwa mengikuti perintah hukumnya wajib, bahkan menurut bahasa. Buktinya tadi, contoh kasusnya di dalam masyarakat Arab dulu, bahwasanya kalau ada hamba sahaya yang tidak mentaati, mengikuti perintah majikan, itu hamba sahaya tercela. Hamba sahaya bahkan disebut
Maksiat dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah membangkang. Itu menunjukkan bahwa itu diperintah hukumnya wajib secara bahasa. Wa amal mankul, nah nakal bisa juga disebut mankul. Nakal isim masdar, mankul isim maf'ul. Apa maksudnya? Dalil teks. Bisa Quran, bukan hadis, bisa hadis namanya nakal. Jadi dalil akli pendekatannya akal, dalil nakli pendekatannya teks yang ada dalam Quran atau al-hadis, namanya dalil nakal. Wa amal mankul, adapun dalil yang nakalnya, faqauluhu azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla. Fa yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah, awaslah, alladzina yukhalifuna, orang yang mengingkari, orang yang tidak mengikuti, an amrihi, dari perintah Tuhannya, antusibahum fitnatun, dia akan tertimpa fitnah, cobaan, au yusibahum adabun alimun, dan atau akan menimpa mereka siksa yang pedih, dalam surat An-Nur ayat 63. Hati-hatilah, awas waspadalah orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya, perintah Allah, dia akan tertimpa fitnah, ujian, kemudian akan terkena azab yang pedih. Li'annahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala rattaba ala tarkil muqtadu amrihi, menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dirinya akan isobata fitnati, akan menerima ujian cobaan fid dunya, di dunia, awil adaba alima fil akhirati, dan akan merasakan siksa yang pedih di akhirat. Orang yang tidak mengikuti perintah Allah, akibatnya apa? Akan menimpa cobaannya di dunia, fitnah di dunia, dan mereka akan mendapat siksa pedih di akhirat. Itu menjadi dalil bahwa mengikuti perintah hukumnya wajib. Buktinya ketika tidak mengikuti perintah ada akibat dunia dan ada akibat akhirat. Jadi kesimpulannya apa? Melaksanakan perintah hukumnya wajib, melahirkan kaidah al aslu fil amri lil wujubi. Pokok asal perintah menunjukkan wajib. Sekali lagi, pemahaman itu lahir satu dari akal, dari dalil akal. Apa faktanya? Hamba sahaya atau siapapun yang tidak mentaati perintah atasannya itu tercela dan disebut durhaka, pembangkang, maksiat. Itu secara bahasa, bahwa mengikuti perintah hukumnya wajib. Buktinya ada vonis itu. Kedua, secara dalil nakli, dalil teks di dalam Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman orang yang menentang dan tidak mengikuti perintah, dia mendapat akibat di dunia berupa fitnah, cobaan. Kedua, dia akan mendapatkan siksa pedih di akhirat. Dengan adanya ancaman dan sanksi menunjukkan bahwa melaksanakan perintah hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujubi. Kemudian kalian kenal ketika dulu di sanawiyah ada lanjutan, illa madalla dalilu ala hilafihi, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Tidak ditulis ulang, tapi sudah jadi bagian yang menyatu dalam kaidah ini, bahwasanya melaksanakan perintah hukumnya wajib, baik secara akal ataupun secara teks ayat. Berikutnya yang dimaksud barusan, bahwa kalau ada dalil, dia bisa menyimpang, pindah hukumnya dari wajib, pindah ke hukum lain. Al aslu fil amri lil wujubi. Tapi kalau ada alasan bisa pindah ke hukum lain, tujuan lain. Memang perintah menunjukkan wajib, tapi kadang-kadang begitu maksudnya tujuannya lain.
Silahkan lihat. Yang pertama, paragraf terakhir, waqad tusta'malu sigatu if'al fi aujuhin. Artinya, kadang-kadang bentuk perintah digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Berarti bukan hanya menunjukkan wajib, tapi kadang-kadang digunakan untuk tujuan yang lain, maksud yang lain. Pertama, nomor 1, lid doa. Perintah bukan untuk menunjukkan wajib, tapi untuk doa. Pasti kalian paham. Kenapa? Karena yang disebut perintah dari yang lebih rendah, namanya bukan perintah, namanya doa. Maka beralih. Karena terjadinya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, bukan wajib, tapi doa. Tidak mungkin Allah punya kewajiban dari umat, tidak mungkin. Orang yang lebih rendah memberi kewajiban, tidak, berarti permohonan. Silakan lihat. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami. Kan itu perintah. Tapi tidak menunjukkan wajib, tapi doa, harapan. Fid dunya, di dunia hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, di akhirat kebaikan. Karena permintaan itu walaupun bentuknya perintah, karena yang dari lebih rendah kepada yang lebih tinggi tentu maknanya bukan wajib. Tidak mungkin Allah punya kewajiban, tapi harapan dari hambanya kepada Allah alias doa. Jadi permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi walaupun bentuknya perintah, atina, berilah kami. Nanti kesannya wakina, jauhkan kami. Kan itu perintah. Tapi karena dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi maknanya bukan perintah, tapi adalah doa. Kedua, litahdidi. Ungkapannya perintah, tapi maksudnya ancaman. Itu dalam gaya bahasa. Silakan lihat. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah sekehendak kalian. Itu ungkapannya perintah, tapi maksudnya adalah ancaman. I'malu ma syi'tum. Dalam bahasa kita pun begitu. Ketika anaknya nakal, lakukan sekehendakmu. Begitu. Itu ucapannya kan bentuknya perintah. Tapi maksudnya adalah ancaman. Sebutnya li tahdid. Yang ketiga, lil ikram. Lil ikram, untuk memuliakan. Sebaliknya, bukan ancaman, tapi memuliakan. Tapi bentuknya kata kerja yang memerintahkan. Silakan lihat. Udhuluha bisalamin aminina. Masuklah padanya dengan selamat dan aman. Itu bukan perintah sebetulnya, tapi memuliakan. Dalam bahasa kita pun kan maknanya terjemahan tidak begitu. Kalau ada tamu, apa ungkapannya? Bukan masuk, bukan begitu. Silahkan masuk. Maknanya berubah. Kalau masuk, itu perintah. Tapi silahkan masuk artinya pemuliaan seorang pribumi, umpamanya penerima tamu kepada tamu, silahkan masuk. Dalam bahasa Arabnya sama, udhul. Udhulu kalau banyak. Tapi terjemahan jadi beda. Kalau udhul, masuklah. Tapi udhulu, silahkan masuk. Nah, ungkapannya seperti perintah, tapi di sana dalam kasus itu maksudnya adalah memuliakan. Sehingga dalam terjemahnya pun pakai silahkan, silahkan masuk. Kulu, silahkan makan gitu. Wasrobu, silahkan minum. Bentuknya perintah, tapi maksudnya adalah memuliakan. Yang keempat, litajiz. Litajiz.
Lita'zid, perintah, tapi maksudnya bukan perintah, tapi melemahkan. Lita'zid, perintah, tapi bentuknya sebetulnya melemahkan. Engkau tidak akan mampu, begitu. Tapi bentuknya perintah. Silakan lihat dalam surat Al-Baqarah yang kalian hafal barangkali ayatnya sejak awal. Fa'tu bisuratim mim mislih. Apabila kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, silahkan buat satu surat yang semisal. Kan bentuknya fa'tu, datangkan bisuratin, satu surat min mislihi yang seperti Quran. Silahkan. Itu bukan perintah, tapi itu adalah tantangan sekaligus melemahkan. Dan memang terbukti sampai sekarang tidak ada orang yang mampu membuat satu baris saja, bahkan tidak satu surat, satu baris pun tidak ada orang yang mampu membuatnya seperti Al-Quran. Karena Al-Quran mujizat, tidak bisa dipalsukan. Sehingga ketika orang membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, umpamanya kata-katanya pasti diketemukan. Kenapa? Jelas bedanya antara Quran dan bukan Al-Quran. Itu mujizat Al-Quran. Itu sebabnya ketika mereka ditantang, maka buatlah satu surat saja yang seperti Quran. Sampai sekarang tantangan itu tidak mampu, sekaligus menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Sampai sekarang tantangan itu orang belum bisa lakukan. Walaupun sebetulnya usaha itu ada sejak awal. Nabi-nabi palsu membuat ungkapan-ungkapan yang seperti Al-Quran, bentuknya, bunyinya. Banyak contoh kasus, tapi tidak sampai kepada kemampuan seperti kalimat-kalimat Al-Quran yang indah, kemudian enak didengar, bacaannya merdu, isinya dalam. Itu Quran tidak bisa dipalsu tentang itu. Dan itu Allah menantang manusia yang meragukan, silahkan kalau mau bisa. Kalau mampu silahkan buat satu surat saja dari Al-Quran. Ternyata mereka sampai sekarang tidak mampu. Yang sedang kita bahas adalah ayat Allah bunyinya perintah, tapi maksudnya melemahkan dan menunjukkan mereka tidak akan mampu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu, datangkanlah bisuratin, satu surat min mislihi yang seperti Al-Quran. Itu adalah ungkapan sebetulnya bukan perintah, walaupun memang bentuknya tantangan, tapi fakta menunjukkan bahwa itu adalah ketidakmungkinan dan ketidakmampuan, melemahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, litafwid. Litafwid maksudnya memberikan kuasa, mempersilahkan. Contohnya kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faqdi ma anta qadin, silakan putuskan apa yang engkau akan putuskan. Yang engkau putuskan, silahkan putuskan seperti yang engkau putuskan. Itu berarti perintah, tapi maksudnya memberikan kuasa. Kemudian yang keenam, litalhib. Keenam, litalhib artinya memutus asakan atau membinasakan. Apa contohnya dalam Al-Quran? Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, mutu bigoidikum, silakan kalian mati dengan kebencian kalian. Itu adalah ungkapan
memutus asakan sekaligus membinasakan. Matilah kalian dengan kebencian kalian. Dalam surat Ali Imran ayat 119. Dan masih banyak yang lain. Ini sekedar kasus contoh bahwa kata-kata perintah tidak selamanya untuk hukum wajib, tapi digunakan untuk maksud yang lain. Saya sebutkan sekali lagi, kalau kalian baca di kitab lain, ada yang lainnya memang banyak, beragam. Nah, sekurang-kurangnya kita hafal, ada 6. Al-aslu fil amri, pada asalnya, prinsip dasarnya perintah menunjukkan wajib. Tapi kadang-kadang bentuk perintah digunakan untuk tujuan lain. Di sini yang ditulis 6. 1, lidua. Dia fungsinya sebagai doa. Seperti ketika kita ungkapkan permintaan kepada Allah, yang kata-kata yang diucapkan itu perintah sebetulnya. Tadi disebutkan, Rabbana atina, perintah. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina, jauhkanlah kami. Banyak. Allahumma frig alaina sabro. Nah, kemudian banyak kata-kata di dalam Al-Quran bentuknya perintah, tapi karena pelakunya itu hambanya, manusia kepada Allah, tidak dikategorikan wajib. Mana mungkin Allah punya kewajiban. Tapi itu menunjukkan adalah permohonan, namanya doa. Kemudian ditahdid, kadang-kadang bentuknya perintah sebetulnya ancaman. Itu pun terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ibu sudah pusing sama anaknya, dia perintahkan, sudah main, gak usah sekolah. Nah, itu bentuknya perintah. Tapi bukan berarti si anak mesti mengikuti itu sebetulnya. Tapi itu adalah ancaman. Kemudian yang ketiga, lil ikram, perintah, tapi maksudnya adalah memuliakan. Silahkan masuk, silahkan duduk. Dalam bentuk bahasa Arabnya sama fi'il amr. Tapi nanti dalam penerjemahan dalam bahasa kita, dia harus dimaknai sebagai penghormatan. Terjemahkan dengan bahasa yang cocok. Udhulu, silahkan masuk. Berbeda dengan ulul, masuk. Nah, maknanya jadi berbeda. Ruhnya berbeda. Kemudian, litajid, untuk melemahkan, diperintah. Tapi yang memerintah sudah mengukur. Yang diperintah tidak akan mampu. Nah, namanya ditajid. Seperti tantangan Allah kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran, supaya mereka membuat satu surat saja yang seperti Quran. Terbukti mujizat itu benar. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mampu membuat bentuk susunan seperti Al-Quran. Walaupun pernah ada orang mencoba semenjak zaman Nabi, tapi selamanya gagal. Orang dengan mudah bisa menengarai bahwa itu palsu, itu bukan Quran. Kenapa? Sangat jauh susunan dibuat manusia dan Al-Quran. Namanya litajid, bentuknya perintah, tapi sebetulnya yang memerintah, yang diperintah sudah tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang kelima, litafid, memberi kuasa ketika Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memutuskan sesuatu. Kemudian litalhib, ungkapan Allah kepada orang-orang kafir, silahkan kalian mati dengan kebencian kalian. Itu untuk memutus asakan dan menghancurkan. Itu wajib bisa berbelok ke guna lain, ke manfaat lain. Berikutnya itu kaidah pertama. Jadi kaidah pertamanya apa? Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah akibat hukumnya adalah wajib. Kalau tidak wajib mesti ada dalil lain. Tapi ketika tidak ada dalil lain, setiap perintah hukumnya wajib. Kemudian logikanya dibalik. Kenapa sesuatu wajib? Bukan karena disebut wajib. Tidak ada di Quran as-sholatu wajibun, nggak ada. Az-zakatu wajibun, nggak ada. Siamu Ramadana wajibun, tidak ada. Yang ada apa? Aqimus sholata wa atuz zakata kutiba alaikumus syiyam atau sum syahraini, seperti yang kita sering bahas. Jadi bentuknya adalah perintah. Tapi akibat hukum setiap perintah menunjukkan
wajib. Al aslu fil amri lil wujubi. Kita ulang lagi, sesuatu wajib bukan karena disebut wajib, tapi karena diperintah. Konsekuensi setiap perintah akibat hukumnya wajib, baik secara akal, tadi sudah digambarkan, baik secara nakal, seperti dalil-dalil Quran dan hadis, itu namanya nakal, dalil teks. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kadang-kadang dibolehkan penggunaannya oleh sang pengguna untuk tujuan-tujuan lain. Di sini ditulis 6, walaupun sebetulnya lebih dari itu, banyak. Kalau kalian baca buku yang lain, barangkali ada bentuk yang lain. Yang kedua, ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, bisa dilihat di buku halaman 13 baris ketiga. Al-qaidatu tsaniyatu. Kaidah yang kedua. Al-aslu fil amri la yaqtadi takroro. Al-aslu fil amri la yaqtadi takroro. Pokok asal perintah, prinsip dasar perintah, layak tadi takroro, tidak menuntut pengulangan pada dasarnya. Silakan penjelasannya. Li'anna sigota if'al, karena bentuk perintah tadulu menunjukkan ala tolabil fili, atas tuntutan pekerjaan. Wa huwa yasulu bil maroti, dan itu bisa terjadi dengan hanya satu kali. Bil maroti, satu kali saja sudah terwujud. Perintah pada dasarnya menuntut perbuatan, dan itu bisa terjadi satu kali. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, atimul hajja, sempurnakan haji, wal umrota, dan umroh, lillahi, karena Allah. Perintah haji bisa dilakukan sekali, sudah wujud, berarti perintah sudah dilaksanakan, sudah selesai. Gitu. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah, dilakukan, udah selesai, perintah sudah dilaksanakan, yang diperintah sudah bebas. Kenapa? Sudah selesai melakukan perintah. Pada dasarnya begitu. Tapi kenapa sholat berulang? Sholat berulang bukan karena aqimus sholata, tapi kan ada yang lain. Kalau berkaitan dengan aqimus sholata saja, aqimus sholata, andaikan perintah Quran cuma itu tentang sholat, sholat seperti haji cuma satu kali. Tapi kenapa haji tidak berulang? Karena tidak ada perintah mengulanginya. Paling-paling yang ada menyunatkan. Perintah wajibnya tidak ada. Haji cukup satu kali seumur hidup. Kenapa? Perintah pengulangannya tidak ada. Tapi kenapa sholat jadi berulang? Karena ada adil lain. Akimi sholata liduluki samsi ila gusakilai, gitu kan. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari sampai menjelang malam, gelapnya malam. Berarti perintah itu berulang. Kenapa? Tergelincir matahari tiap hari. Kemudian gelap, matahari tenggelam tiap hari. Karena matahari tergelincir tiap hari, kemudian malam gelap tiap hari, berarti sholat diulang setiap hari. Itu dalil yang menunjukkan sholat diulang, bukan aqimus sholata. Kalau aqimus sholata saja, dalilnya cuma itu, sholat akan seperti ibadah haji, sekali cukup. Jadi apa bedanya haji dengan sholat? Sholat ada perintah pengulangannya. Haji tidak ada perintah pengulangannya. Maka akibat hukumnya apa? Haji cukup satu kali. Tapi sholat berulang-ulang. Dilakukan setiap hari. Dan banyak hadis lain, dalil lain yang menunjukkan itu. Tapi kalau sekedar melaksanakan perintah aqimus sholata, sekali sudah selesai. Sudah terlaksana. Kalau ada ungkapan dalam main-main umpamanya, jam sholat acan atau dilihat dari pagi sampai sore tidak sholat, iraha geus teh kamari kemarin, salah tidak?
Eta budak geus salat acan atos kira kamari salah henteu. Henteu secara logika sederhana, tapi kan tadi teh ya dalam ayat diartikan bahwa ketika terbit matahari duhur terus asar maghrib kemudian isya terbit matahari terbit fajar subuh begitu kan berulang-ulang maka jadi berulang. Kenapa? Peredaran matahari berulang maka sholatnya pun berulang sebagai tanda masa sholat. Jadi sholat itu pada awalnya dilihat dari tanda matahari. Ketika matahari tegak di atas kepala, tergelincir sedikit, itu berarti sudah masuk duhur. Kemudian duhur, ketika bayangan sama dengan barangnya, masuk asar. Gitu. Saat asar, kemudian turun matahari sampai menguning, menjelang terbenam. Itu asar hampir habis. Dia balik di arah merah di ufuk barat, itu maghrib. Gitu, gelap tadi gosakin lail isya. Kalau di barat sudah ada, tidak ada lagi mega, sudah hitam, tidak ada lagi warna merah, berarti salat maghrib sudah habis masuk waktu isya. Kemudian nanti terbit fajar subuh, begitu aja berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena perintahnya menurut pergeseran matahari, maksudnya waktu yang bisa diukur di setiap zaman adalah pergeseran matahari. Dan itu berulang-ulang dan pengulangannya ada daur yang tetap. Sebabnya jadi ada jadwal. Karena matahari terbitnya tetap, terbenamnya tetap, titik kulminasinya tetap, seperti itu bisa dihitung. Itu sebabnya ada jadwal. Kita ulang, andaikan perintah sholat cuma aqimus sholata, maka hukum sholat akan sama dengan ibadah haji. Tapi kenapa ibadah haji cuma satu kali, sedang sholat berulang, ibadah haji tidak ada perintah pengulangannya. Sedangkan kalau sholat ada perintah pengulangannya. Kenapa jadi berulang? Karena ada perintah lain. Tidak atau bukan karena aqimu sholata. Kita sudah sampai ke kaidah kedua. Kita ulang lagi. Silakan lihat, saya sering anjurkan walaupun belajar sendiri baca kaidah-kaidah Al-Quran dan yang lain dengan keras untuk melatih artikulasi, kemudian lebih mudah memahami dengan dibaca lebih keras dengan keras. Kenapa? Satu, pikiran membaca dengan mata, dengan pikiran juga telinga mendengar. Itu menurut perhitungan ada dua sisi. Inputnya dari mata, penglihatan, kemudian pikiran, kemudian dari pendengaran. Itu akan lebih efektif belajar dengan cara seperti itu. Kita baca, kita ulang. Silakan. Al-mabhasul awalu fil amri. Pembahasan pertama tentang perintah. Al-amru, perintah itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan pekerjaan, tuntutan untuk melakukan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Untuk bayangannya adalah kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya doa. Kemudian kalau yang sebanding namanya iltimas. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian kaidah pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Baik secara akal walaupun secara nakal. Perintah itu hukumnya wajib. Dibuktikan secara akal, dibuktikan secara nakal. Dalil tertulis. Kemudian pada dasarnya dia menunjukkan wajib, tapi kadang-kadang bentuk perintah itu digunakan untuk tujuan lain. Satu, untuk doa, untuk ancaman, untuk memuliakan, untuk melemahkan, untuk memberikan kewenangan kuasa, kemudian untuk memutus asakan, membinasakan. Itulah kekayaan bahasa Arab, kekayaan Al-Quran. Kaidah yang kedua, al-aslu fil amri layak tadi takroro. Bahwa tanya perintah pada dasarnya tidak menuntut pengulangan. Kalau tidak ada perintah pengulangan, tidak terjadi pengulangan. Tapi kalau ada perintah pengulangan, jadi ada perintah pengulangan. Kalau tidak ada pengulangan. Contohnya ibadah haji, dia tidak berulang, cuma satu kali saja wajibnya, karena tidak ada perintah pengulangannya. Sedangkan sholat, kenapa jadi berulang? Bukan karena aqimus sholata,
Tapi dalil-dalil lain yang menjadi pendukung, oh ternyata sholat itu harus berkurang. Di antaranya salah satunya tadi bahwa waktu sholat beredar bersama peredaran matahari. Karena peredaran matahari tiap hari berarti setiap kali bergerak seperti itu, kewajiban sholat datang. Matahari di atas kepala, tergelincir, zuhur datang. Kemudian ketika bayangan sama dengan bendanya, berarti sudah habis zuhur, masuk asar, dan seterusnya. Sampai terbit fajar, subuh lagi, tiap hari begitu. Demikian barangkali yang bisa kita pelajari hari ini tentang perintah. Bahasa Arabnya amr atau amar. Kita sudah tulis, hafalkan kaidahnya. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna, kemudian padanya ya doa kalau dari yang lebih rendah yang tinggi, kemudian yang sederajat namanya iltimas, kemudian konsekuensi awal setiap perintah pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, walaupun kadang-kadang digunakan untuk tujuan lain. Kemudian kaidah kedua, setiap perintah pada dasarnya tidak usah diulang. Kenapa? Perintah itu untuk melakukan sesuatu dan itu bisa terjadi dengan satu kali, sudah cukup. Begitu. Tapi kenapa berulang? Karena ada dalil untuk mengulanginya. Yang tidak ada perintah pengulangan, tidak ada pengulangan. Contohnya ibadah haji. Demikian, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Barangkali situasi masih belum memberi janji akan sampai kapan, tapi mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan cara seperti ini. Jangan keluhkan permasalahannya, tapi cari jalan keluar, cari hikmahnya. Barangkali dengan cara seperti ini, bagi sebagian orang akan mendapatkan nilai lebih mudah dipahami. Boleh jadi ada orang justru tepatnya dengan cara seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Sekali lagi, jaga kesehatan, belajar sebaik-baiknya. Setiap teks bahasa Arab silakan di rumah baca dengan keras walaupun kalian sendirian di kamar. Kenapa? Proses itu akan lebih efektif untuk memasukkan informasi kepada pikiran kita, karena pintunya lihat pendengaran kita, lewat mata kita, itu lebih efektif. Itu menurut pengalaman dan penelitian. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li walakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.